Nah, kebetulan saya dulu suka motor besar, jadi motor besarnya kita jual. Oke. Saya minta 10 juta sama istri buat bikin kolam sendiri. Nah, alhasil bikin kolam tapi ya masih ala kadarnya dan salah pemipaan. Oke. Terus kita modifikasi ya, Aha. akhirnya bisa seperti ini. Nah, nih sahabat koi ini Ini semua ikan KC semua, Mas. KC semua nih. Beliau berburu ikan KC. Oh, Dok, kalau boleh sharing ke teman-teman pecinta koi. Boleh. Apa sih keuntungan kalau kita berburu KC atau ajukari? Nah, ini untuk kolam yang ketiga ya, Dok ya. Oke, nih sahabat koi, kolam yang ketiga ini agak lucu ya yang lihat ya. Ini ada apa ya? Ruangan. Ini ruangan ya, Dok Iya. ya. Oke, Bekas ruangan. dapur kotor Mas Edisi. Dari dulu ART saya kalau masak di belakang biar baunya nggak sampai dalam. Nah, kenapa kok saya pakai dapur kotor ini? Seribu koi, seribu warna. Sahabat pecinta koi, apa kabar? Kembali lagi sahabat koi, kami sapa pada video konten kita kali ini ya sahabat koi. Dan video konten kita kali ini sahabat koi saya ajak ke Surabaya ini sahabat koi. Ke rumahnya, kelihatan nggak ya? Dokter Gigi Rizky. Oke, saya nggak lagi periksa gigi. Ternyata di sini selain untuk rumah gigi, ternyata ada rumah koi juga sahabat koi. Oke, penasaran? Yuk kita masuk ya. Jadi nanti kita sapa dokternya dan kita pengen tahu koinya seperti apa. Oke sahabat koi, yuk kita coba bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ebisu, silakan. Apa kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah baik, Mas Ebisu. Hari ini saya bertamu main ke Surabaya ini ya. Betul, Surabaya. Oke. Ini kalau boleh tahu Surabayanya mana sih? Surabaya Selatan, Mas Ebisu. Masuk ke arah Masjid Al-Akbar, Masjid Agung. Oke. Ini jadi sahabat koi kalau dari Blitar itu harus ke Kediri dulu, naik tol baru turunnya di Masjid Agung ya, Dok ya. Oke, dan ini di depan ada piala ini. Ini sahabat koi kalau masih ingat mungkin atau nonton di channelnya Mas Oke Green, Mas Ajis itu beliau pemenang Grand Champion. Betul, KC Soramel. Oke, KC Soramel dan nih sahabat koi pialanya mantep banget, gede banget, keeping contest. Wih, mantep nih Grand Championnya. Nah, kita bicara soal koi, ini rumah gigi ya, Dok ya? Iya, ini tempat untuk prakteknya. Praktek. Oke, dan sekarang juga ketambahan rumah koi berarti. Betul. Karena semua koinya ditaruhnya di sini. Oke. Kalau di rumah anak-anak, soalnya tanahnya kan Surabaya kan makin lama makin mahal, Mas. Jadi kita kalau beli dari developer itu potongannya kecil-kecil. Karena saya yang kecil aja tanahnya cuma 5x12. Itu harganya udah lumayan. Jadi nggak mungkin ada kolam koi. Oke, Dok. Kalau di sini udah ada berapa kolam sih, Dok? Kita punya 3, Mas. 3. Yang 2 permanen dari beton, yang 1 pakai vat 2 meter. Oke, dan ini lebih ke keeping. Betul, jadi saya kebetulan yang 2 kolam yang 5 ton sama yang vat 2 meter itu kita pakai untuk khusus KC, Mas. Untuk KC. Jadi kalau yang kolam yang baru yang 35 ton itu kita pakai untuk pembesaran dari salah satu dealer. Oke. SCD Koi Magelang. Oke, nah sahabat koi, yuk kita intip. Dok, boleh dong lihat kolamnya? Siap, Mas Ebisu. Oke, yuk kita keliling ya sahabat koi. Oke, yuk. Maaf rumahnya berantakan. Oke, ini karena rumah praktek juga ya, di sini ya. Kalau sehari-hari Senin sampai Jumat kita di sini, Mas. Tapi nanti kalau hari lain weekend kita ke rumah anak-anak. Nah, ini kolam pertama nih. Ini kolam pertama, tapi yang kolam pertama dibentuk yang itu, Mas. Itu yang kolam beton itu waktu anak saya mau lahir. Jadi 2,5 tahun yang lalu awal saya mau main koi. Jadi sebelumnya saya nggak tahu koi dan nggak suka koi. Jadi di awal saya anak saya mau lahir, kakaknya udah kita belikan rumah. Nah, istri bilang, ayo adiknya juga belikan rumah. Kebetulan saya dulu suka motor besar, jadi motor besarnya kita jual. Saya minta 10 juta sama istri buat bikin kolam sendiri. Nah, alhasil bikin kolam tapi ya masih ala kadarnya dan salah pemipaan. Terus kita modifikasi ya, akhirnya bisa seperti ini. Nah, nih sahabat koi, ini dari kecintaan koi pertama kali dan
sampai HD-nya dijual ya, Dok ya. Betul. Oke, yuk kita lihat sebentar untuk yang kolam ini. Kolam ini berapa kali berapa, Dok? Ini anunya 5 ton, Mas. Jadi panjangnya sekitar 3,5, lebarnya sekitar 1,5. Kedalaman di 1,2. Oke, dan ini sistem filtrasinya ada berapa chamber? Kita pakai 4 chamber di sini, tapi bottom drainnya terlalu kecil karena dulu saya belum ngerti pemipaan, itu hanya 1,5 dim. Terus untuk skimmernya, kebetulan jatuh itu skimmernya cuma pakai 1 dim, jadi sangat kecil sekali. Sehingga flow air dari situ kita nggak bisa langsung tembak. Kalau pernah kita langsung tembak, Mas, airnya luber. Oke. Jadi akhirnya kita akali, kita bikin dengan menggunakan baki shower. Baki shower, mini baki shower ya, baki shower dari pot bunga. Jadi kita bikinnya itu cuma modal 100.000. Nih, sahabat koi, tapi fungsinya ya. Fungsinya betul, menambah aerasi. Dan ini untuk yang GC tadi itu ikan ditaruh di mana, Dok? Di sini atau di mana? Yang di vet kemarin. Oh, yang di vet ini ya. Di vet, terus setelah menang udah, karena kan kita regenerasi baru, saya pindah ke kolam yang belakang, Mas. Tapi bisa dilihat ikannya ada di belakang. Dan ini memang full untuk kolam keeping. Betul, ya, 2 kolam ini untuk keeping. Jadi yang untuk yang vet D2 ini hanya saya isi 4 ekor. Yang 5 ton ini saya isi 5 ekor. 5 ekor. Ini juga keeping juga, Dok ya? Ini semua ikan KC semua, Mas. KC semua. Nih, beliau berburu ikan KC. Dok, kalau boleh sharing ke teman-teman pecinta koi. Boleh. Apa sih keuntungan kalau kita berburu KC atau azukari? KC atau azukari itu yang jelas adalah proteinnya pasti jelas. Dan breeder ataupun dealer ataupun seller, mereka pasti akan memberikan ikan yang terbaik. Dalam tanda kutip bisa jumbo tosai. Nah, jumbo tosai kalau di Jepang itu adalah ikan yang 1 tahun minimal dia ukurannya di 35 cm. Nah, sedangkan kalau biasanya kita 1 tahun itu kalau ikut ikan KC Indonesia pasti bisa di antara 55 atau 65. Tergantung growth-nya yang kita kasih pakannya juga itu. Jadi memang ikan pilihan ya, Dok ya. Betul. Jadi kita dapatnya ada harga yang masih wajar ya. Murah banget, Mas. Kalau dibanding ikan import ya, Mas ya. Import kan jutaan. Ini hanya biasanya kalau lokal ini kan di bawah 1. Paling mahal 1 lah udah sama ongkir. Nah, itu kita besarkan. Itu kita juga masih bisa dapatkan juara, dapat duit. Nah, duitnya bisa beli pakan ataupun bisa ini lagi ikut KC lagi. Jadi kalau saya kan memang koi ini kita puter, Mas. Yang khusus koi ini ya uangnya nggak mengganggu keuangan ibu negara. Jadi ibu negara ini nggak ngomel. Aman ya. Aman. Nah, ini sahabat koi, jadi dan kalau boleh tahu, Dok, ini ruangan berapa kali berapa sih, Dok, kalau untuk ini ruangan dulu sebenarnya garasi full, Mas. Jadi garasi itu dulu sampai mentok sini ya. Terus akhirnya kan kita ini kan karena cinta koi lah sekarang ya kita sulap sebagian jadi kolam ya. Ini paling ruangan sekitar 3 lah, Mas, 3 meter. Tapi kan sananya kalau sampai luar sekitar mungkin 25 meter. Kalau mentok ke sana mobil sana. Luar. Nah, sahabat koi, jadi nih sahabat koi, kita bisa memanfaatkan lahan mungkin nggak terlalu luas, tapi bisa mengakomodasi dari keinginan kita untuk bikin kolam ya, Dok ya. Betul Mas Ebisu. Dan ini ikannya ikan KC, ikan yang jelas nanti besarnya sudah bagus, cakep. Dan masih ada kemungkinan dapat piala, dapat hadiah. Dan kalau kita dapat piala atau hadiah, pasti ikannya harganya juga melambung. Melambung juga. Nah, masih ada 1 kolam lagi, Dok ya? Masih ada, Mas. Ada di belakang. Yuk kita coba intip yang ada di belakang deh. Boleh. Nah, ini untuk kolam yang ketiga ya, Dok ya? Oke, nih sahabat koi. Kolam yang ketiga ini agak lucu ya yang lihat ya. Ini ada ruangan. Ini ruangan ya, Dok ya? Bekas dapur kotor, Mas Ebisu. Jadi dulu ART saya kalau masak di belakang biar baunya nggak sampai dalam. Nah, kenapa kok saya pakai dapur kotor ini? Karena istri saya tahu saya cintanya sama koi itu banget. Daripada kita bangun di halaman luar di depan kan dilewatin sama pasien nih lalu-lalang tiap hari. Nah, pasti nanti pasiennya ngelempar makan, ikannya mati, bisa saya marahin. Padahal dalam tanda kutip kita masih cari duitnya paling banyak dari pasien. Partner dapat duitnya ya. Makanya akhirnya sampai saya udahlah pakai dapur belakang aja. Insya Allah lebih aman. Karena cinta dan cinta ini jangan sampai jadi satu. Betul. Nanti Dan ini berarti sudah modifikasi ya, ruangan dimodifikasi. Yuk kita coba lihat naik ke atas nih ya, Dok ya. Silakan. Coba kita lihat ya. Ini sahabat koi, jadi ini ruangan disulap jadi kolam sahabat koi. Dan ini agak naik-naik ya, coba kita masuk. Nah, sahabat koi, ini ruangan berapa kali berapa, Dok? Ini ruangan 5x6, Mas. 5x6. Ya, jadi ruangan ini 5x6 kita bikin kolam. Kolam utamanya di 3x5. Terus yang 2 meternya kita bikin 2x6 untuk chamber. Berarti ini chamber isinya
ada berapa chamber ini, Dok? Kita pakai 6, Mas Ebisu. Ada 6 ya? Itu pakai 6. Oke. 2x1 setiap chambernya dengan kedalaman chambernya 1,8. 1,8 untuk di kolamnya. Kalau di kolamnya 1,5. Jadi kan air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, jadi kita bikin angulasinya 30 derajat. Oke. Dan ini ruangan dapur dulunya, dan sekarang ini berarti ada cor double ini, Dok ya? Betul Mas Ebisu. Tembok lama dari dapur, terus kita tambahin bata ringan. Oke, ini sahabat koi, dan bisa jadi kolam sahabat koi. Ini dapur ini sahabat koi. Oke, dan ini untuk chamber terakhir ya, Dok ya? Ini untuk waterfallnya. Kita pakai ini waterfall ya, Mas. Waterfall ya. Kalau sama ini ada 7 chamber, Mas. Oke. Ya, jadi sama ruang pompa itu 6, lempar lagi ke atas, itu pakai 7. Oke. Jadi kalau yang ini apa ini, Dok? Sama itu, Mas. Ini kan waterfallnya sampai segini panjangnya. Ini sekitar 3 meteran, Mas. 3 meter kali setengah meter. Oke, ini sahabat koi. Isinya oyster aja. Oyster full, Mas. Habis sekitar 20 kilo. Oke, ini sahabat koi yang bisa digunakan untuk kolam koi. Nah, kalau untuk bicara soal isinya ini, Dok. Iya. Isinya ada berapa ekor yang di sini? Kebetulan ini kolam pembesaran dari salah satu dealer yang tadi saya sebutkan, SCP Koi, Mas. Dari beliaunya ini ada 50 ekor. 50 ekor. Yang 8 ekor yang udah agak besar-besar itu dari kolam saya yang lama. Saya pindahkan juga ke sini sama 1 ekor yang soramel yang GC itu, Mas. Oh, yang GC? Ya, ada di bawah. Juaranya dari sini? Ya, saya pindah ke sini karena kemarin belum nemu juragan baru, akhirnya kita pelihara lagi. Untuk yang lanjutin keepingnya ya, Dok ya. Dan itu kalau dibawa ke show kayaknya oke juga sahabat koi. Jadi ada ini dijual ya, Dok ya? Dijual. Kemarin harga berapa, Dok? Bukanya? Kemarin saya sebelum juara saya minta 3,5. Kalau udah saya juara saya minta 5,5. Include piala? Include piala dan serti. Kalau mau nggak include piala dan serti harganya 3,5 tadi. Oke, itu sahabat koi untuk ikannya. Nih saya tampilkan di layar. Dan kalau untuk ikan yang dari SJD jenis apa, Dok? Ada gosanke, terus karamel, cagoi, terus karasi. Gosanke-nya ada soa sama kohaku sama sanke, Mas, kemarin. Itu breedingannya dari SJD sendiri. Beliaunya pakai Dainichi 70 cm sama bloodline-nya AKF yang berjantan. Oke, dan ini hasilnya ada di sini. Kapan-kapan nanti sahabat koi bisa tuh main ke sini. Boleh, dengan senang hati. Terutama untuk pecinta koi Surabaya nih ya. Kalau yang masih baru-baru pengen lebih mendalami koi, bisa konsultasi atau sharing lah ya, kayak nanti terkait untuk bagaimana sih memelihara ikan koi, bahkan untuk keeping. Kalau keeping ini biasanya levelnya sudah holik sahabat koi. Karena milih bahannya sudah terpilih, pakannya juga terpilih ya, Dok ya. Betul. Terus untuk nanti hasilnya juga punya target. Oke, nah Dok kayaknya juga ikut KC-nya Ebisu ya? Betul, kita ikut KC-nya Ebisu yang karamel. Yang karamel ya? Iya. Oke, boleh kita intip ikannya? Boleh. Nanti kita akan lihat ya. Oke, yuk coba kita intip ya untuk ikannya ya. Oke, sahabat koi. Ini udah dapat nih ikannya. Ini yang ikut KC-nya Ebisu ya? Betul. Yang kedua ya, Dok ya? Betul, Mas Ebisu. Oke, ini sahabat koi untuk penampakan ikannya. Ini baru kita kirim kemarin ya, Dok ya? Berapa minggu? Kalau nggak salah datanya tadi saya lihat di HP sekitar tanggal 17-an ya. 17 Januari, berarti ini belum ada 1 bulan. Kindernya tetap rapat, terus kupurinya mulai timbul karena kemarin kita campur pakannya, Mas. Jadi pakai prevalensi grow sama colornya di 30 banding 70. Jadi grow-nya 70, colornya di 30%. Oke. Nah, terus karena 2 hari kemarin saya juga ikut KC, ada yang baru datang, dia warnanya sempat ngedrop, jadi di kolam ini full 2 hari kemarin saya kasih warna, full pakan warna aja. Oke, nih sahabat koi, ini udah diukur belum, Bang? Ini terakhir ini, Bang? Saya belum ngukur, tapi kemarin ikan yang baru saya ikut KC yang soramel yang terbaru itu saya dapatnya di umur 25 cm, Mas. Nah, dia sama ikan yang itu hampir lebih besar malahan. Dapatnya ya? Enggak, ini sekarang ukuran ini lebih besar. Jadi kalau kita prediksi mungkin kita di 26-27 cm. Oke, hampir 30. Hampir 30. Dan naiknya lumayan, kemarin dapatnya kan cuma 17 cm. Naiknya hampir sekitar di 12-13 cm. Oke, dan ini sahabat koi, jadi memang ikan yang kita berikan ke customer itu memang yang terbaik. Betul. Jadi tinggal customer treatmentnya ya, Dok. Betul, ya. Keepingnya gimana. Jadi beliau ini juga udah paham sahabat koi. Bloodline jelas, ikan jumbo, dan untuk mengembangkan butuh ada pakan, ada media fasilitasnya untuk penjamboan ya. Dan nih sahabat koi, bahan udah oke, fasilitas dan oke. Kita kalau bicara soal pakan, Dok, ikan ini
Saya kembalikan dulu. Oke, masukin aja dulu. Karena ini proses treatment sahabat koi. Nanti ya melalui penjurian juga. Oke dok, kalau untuk pakan yang jenengan gunakan itu apa saja ya dok? Jadi sebelumnya mas yang saya kemarin sempat dapat GC itu saya pakainya HS full. Oke. Full itu selama 6 bulan KC. Nah, terus kemarin kan alhamdulillah dapat uang pembinaan sama ada beberapa ikan yang kita jual. Jadi separuh itu buat kita untuk ikut KC, pulaan ikan KC ada 9 ekor itu sama sisanya saya belikan di pakan mas. Pakan ya. Nah, ini ada beberapa merek pakan yang digunakan beliau. Nah ini yang udah kita stok mas, jadi nanti insya Allah sampai penjurian kita pakai 4 merek pakan ini. Oke. Nah biasanya teman-teman kan ini di mix ya mas, Ebisu ya. Jadi biasanya teman-teman itu ngejar panjangnya dulu baru ngelebarin. Ini saya balik mas, Ebisu. Kalau teman-teman Bali kan biasanya Hesik atau JPD dicampur Mizuo untuk dapat panjangnya dulu nih. Selama berapa bulan nanti baru disikat pakai CKK. Nah ini kita sikat dulu pakai CKK. Kebetulan ini kita pakai CKK 5 kilo. Itu untuk yang coklat tua. Kalau yang coklat agak kemerahan kita pakai lokal aja, Hiroyuki. Yang warna merah. Nah yang ini yang waktu Hiroyukinya sendiri mas. Oke, ini Hiroyuki ya sahabat koi. Ini salah satu produk dari Indonesia. Dan bisa untuk menambah support ya. Betul. Oke, nih suatu saat nanti juga kita berharap pakan Indonesia ini full semuanya nih. Betul, betul. Kalau pakan Indonesianya bisa untuk ikan lokalnya sendiri kan lebih bagus daripada ikannya lokal tapi pakannya impor. Nah, jadi kalau bisa ikan Indonesia disupport dengan pakan Indonesia. Kalau sementara kita nggak munafik lah, bahwa kita juga tetap butuh beberapa produk terutama di impor ya dok ya. Oke, dan hasilnya kita juga nggak bohong, kelihatan sendiri sahabat koi ini tadi ikannya juga, ngeri. Berarti ini treatmentnya sekalian eksperimen ya dok? Iya betul mas. Jadi saya kebetulan orangnya suka coba-coba hal yang baru. Misalnya 6 bulan lalu saya pakai cara ini dan kebukti berhasil. Nah kita di shipping selanjutnya kita mau cari yang lain. Nah, kita gunakan cara-cara yang lain ya untuk dapat hasil yang lebih maksimal. Oke, ini sahabat koi. Jadi beliau ini pertama sekarang balkinya dulu yang dikejar. Lebarnya dulu saya kejar. Nanti setelah lebar baru saya panjangkan. Ya ini kan anunya orang aja sih mas, uji coba beliau. Jadi nanti kita bisa lihat, kita juga bisa belajar juga sahabat koi. Karena kadang setiap daerah juga beda ya dok ya. Betul mas. Dan saya kelewat nih, tanya kalau di Surabaya, ini dokter pakai air PDAM atau pakai air sumur? Jadi kita dulu pakainya 2 mas. Kalau mas Ebisu lihat di atas itu ada 2 tandon mas Ebisu. Oke, coba kita intip. Tandon yang atas sendiri itu PDAM mas. Terus tandon yang hitam di bawahnya itu tandon sumur. Jadi kita memang benar dari ikan untuk ikan. Jadi dari awal dulu belum ada uang untuk ngebor sumur ya kita pakai full PDAM. Tagihan airnya di atas 1 juta masih membludak ya. Terus habis itu ada rezeki ikan-ikan itu laku kita buat bor sumur. Dan sekarang full pakai sumur. Cuma sedikit-sedikit aja. Ya, misalnya ada kayak kapan hari yang belum musim hujan kan kekeringan nih Surabaya mas. Mau nggak mau suka nggak suka ya kita pakai PDAM. Tapi kualitas airnya bagus juga dok ya? Ya lumayan, kalau saya bilang bagus sih nggak bisa bilang juga karena kan kalau Surabaya kan favoritnya pasti tinggi ya mas. Tapi kita tandon bawah dulu baru kita naikkan ke atas. Oh gitu. Jadi memang ada treatment khusus ya dok ya kalau untuk air. Jadi udah ini benar-benar sahabat koi bisa belajar sahabat koi kalau main ke Surabaya atau mungkin nanti sahabat koi ada pengen sekalian periksa gigi ya dok ya. Boleh. Sambil ngobrolin koi. Oke kayaknya. Ini target ke depan dok. Ya. Ada 3 kolam nih di sini. Ini mau bikin apa lagi nih? Nanti insya Allah kalau kolam yang belakang udah menghasilkan atau yang KC ini ada yang juara dan panen mas, insya Allah kita mau bikin kolam yang di depan tempat praktek, yang di halaman depan. Jadi ruang tunggu pasien itu kita fullkan. Atau mungkin ke depannya lagi saya pengen nawar rumah di depan tetangga. Jadi untuk rumah ikan sendiri ada sendiri ya. Ada rumah gigi, rumah koi. Betul. Oke, jadi sahabat koi nanti kalau main ke sini jangan kaget kalau di halaman nanti ada kolam juga dok ya. Dan jangan sembarangan ngasih pakan. Ya itu yang saya wanti-wanti. Walaupun kita suka tapi jangan ngasih pakan. Jadi mungkin minta pakan ke dokter untuk bantuin ngasihin. Oke, ini tadi sahabat koi kunjungan kita main ke salah satu customer, salah satu peserta dari KC-nya Ebisu dan KC-nya beberapa teman-teman. Dan beliau memang suka ikan yang sudah terpilih, ikan-ikan yang benar-benar bloodline-nya jelas, karena yang dikumpulkan ikan bagus memang.
Dok, terima kasih waktunya. Sama-sama Mas Edisu, sudah jauh-jauh ini mampir ke Surabaya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Dok. Oke, sahabat koi, terima kasih sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. 1000 koi 1000 warna.